Halo, apa kabar? Apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Virgos, arti hadirmu. Virgos, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk Oktober 2024. Apa kabar Virgos? Semoga semua Virgos dimudahkan untuk memeluk rasa damai, memeluk kebahagiaan, mengalir sukacita di dalam hatimu, dan semoga apapun yang kamu doakan dan perjuangan imanmu, semoga disegerakan di perjalananmu, dan semoga cahayamu glowing, bersinar terang untuk orang-orang yang mencintaimu. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta Pemilik Semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Virgos yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. General reading vice versa tidak resonate untuk semua Virgos. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Kita akan lihat the truth dari cross watchers kamu ya. Kira-kira kalau dikasih kesempatan untuk bicara dari sisi terjujur dia, apa sih bunyi yang terdengar di telinga kamu tentang kejujuran dia? The truth, cross watchers Virgos, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, please. Clarify, please. Clarify. Thank you, my sweetheart, darling angels. Thank you. Energi Oktober 2024. Okay, Virgos. I feel you leaving me behind. Oh, aku ngerasa kamu ninggalin aku di belakang kamu. Kamu maju, dia ketinggalan di belakang. Makanya noleh-noleh dong ke belakang. Dia ngerasa kamu ninggalin dia. Udah gak peduli lagi sama dia. Okay. I wish I could share my good news with you. Aku berharap aku bisa sharing, apa itu sharing, berbagi ya, kabar baik dengan kamu. Dia masih berharap ada konektivitas dengan kamu ya. Jadi kalau kamu emang lagi silent treatment, lagi nggak mau ngomong sama dia, hello Virgos, dia masih pengen setidaknya ada komunikasi sama kamu. Oke. Satu lagi, I will wait for a sign from you. Aku tunggu tanda dari kamu. Oke, kalau kamu udahan dengan silent treatment kamu, kalau kamu udah ngerasa pulih, healings, udah fit dengan energi kamu, udah bisa lebih netral dengan energi kamu, udah nggak ada lagi gondokan, dilek-lekan kamu, kesel kamu sama dia, kecewa kamu sama dia, udah surut, udah merasa fit, udah oke, dia nunggu tanda signal dari kamu. Kalau kamu mau komunikasi lagi sama dia, kasih signal, oke? Bottom of the deck, I bury myself in work to forget you. Oh my God, aku membakar diriku dalam bekerja untuk melupakanmu. Oh, gak ada yang bisa kita lupain. Kalau otak sudah masuk di memori otak, gak bisa kita delete, itu gak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah ignore ya. Jadi kayak mengganti memori yang lama dengan memori yang baru. Tapi memori tetap memori, oke? So, dia pengen melupakan kamu, fokus, sibuk bekerja. Apa daya, Virgos tetap ada di pikiran dia. Oke. Kita akan lihat energi kamu ya. Energi Virgos, Oktober 2024. Clarify energy Virgos, Sun, Moon, Rising, and Venus.
2024. Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, please clarify. Clarify, please clarify. Thank you, my sweetheart, darling angel. My angel. Appreciation. Oke, apresiasi ya. Mengapresiasi, apa tuh namanya? Menghargai. Oke, memberi penghargaan pada apapun yang kamu miliki. Kalau kamu dalam fase kesulitan, saat ini kamu seperti sulit untuk bersyukur karena mungkin ada rasa yang janggal di dalam dirimu. Kamu jadi fokus banget dengan masalah. Oke? Kamu tenggelam dengan masalah itu. Terlalu meresapi, terlalu merasakan. Oke, apresiasikan diri kamu dengan apapun ya. Kadang kita lupa untuk merasakan nafas kita, detak jantung kita, ya, hari baru, waktu yang berjalan sebagai anugerah. Banyak hal yang mungkin sudah kamu terima. Ya, jangan fokus dengan masalah. Kamu itu berharga. Ya, semua orang punya pelajaran kehidupan. Memang 2024 ini fase yang berat sekali ya. Masa lalu itu seperti bergulung-gulung. Kita seperti banyak sekali masuk di sekolah kehidupan. Dan banyak sekali ujian ya. Mudah-mudahan 2025 itu tidak seperti itu ya. Mudah-mudahan 2025 lebih baik. So, mungkin bisa mengapresiasi diri. Berusaha untuk afirmasi bahwa kamu akan menjadi lebih baik dari waktu sebelumnya, dari detik sebelumnya, ya. Jadi bisa mengapresiasi kehidupan dengan cara-cara yang tidak terlalu ingat dengan masalah. Kita semua pasti punya masalah, nggak ada orang yang lolos dengan masalah. Tapi justru masalah itu memacu skill, knowledge kita, pemikiran kita, memacu juga untuk peningkatan spiritualitas kita. Dan masalah itu memang diizinkan untuk hadir dalam hidup kita, terutama untuk mengikis atau membersihkan semua yang tidak support yang ada dalam diri kita. Oke, so mulailah mengapresiasi semua hal yang kamu kerjakan di hal-hal kecil, ya. Di sini ada door to spirit, spiritual awaken. Ada kesadaran baru, pintu diketuk nih sama semesta. Hello Virgos, gitu. Kamu punya masalah, serahkan sama aku. Jangan terlalu bergulat dengan masalah. Apa yang bisa kamu rubah, rubahlah dengan cara terbaikmu. Kamu paling tahu sisi terbaikmu. Oke, dan bukalah hati untuk berpasrah diri kepada semesta. Ada masalah memang yang tidak bisa kita pecahkan, ada masalah yang terpecahkan dengan sendirinya. Ada masalah yang memang butuh pemecahan yang harus diberi effort, action, time, feeling, semua harus begitu ya. Jadi ada jalan baru, ada masalah, ada jalan keluar ya. Jadi semesta tidak memberi kita hanya masalah, tapi dikasih jalan keluar. Tinggal bagaimana cara kita melihat ya. Kalau kita lihatnya aduh berat banget masalah, ternyata semesta bilang tunggu, ini ada jalan keluarnya gitu. Asal kita mau merubah versi kita gitu. Mau kasih telinga, kasih hati, terutama kasih waktu kita untuk berkontemplasi, untuk mengurai satu persatu apa yang terjadi dan apa yang butuh effort kamu. Paling hebat ya, orang hebat adalah orang yang mampu mengkritisi dirinya sendiri. Itu orang paling hebat menurut saya. Karena banyak banyak orang yang ketika dikoreksi oleh orang-orang yang mencintai ya. Jadi orang-orang yang di sekitar kita yang mencintai kita itu ingin kita jadi terbaik ya. Jadi dia akan bicara. Nah, kadang-kadang orang tidak terima dikritisi, tapi ada pula bentuk orang yang mengkritisi untuk menjatuhkan. Saya melihat di sini
Door to Spirit ini bentuk kamu naik kelas di kelas kehidupan berikutnya dengan masalah yang lebih besar. Jadi kalau kamu tidak menang dengan situasi saat ini, akan ada masalah yang lebih besar dan kamu akan lebih dalam lagi merasa tidak berguna, tidak bahagia begitu, ya. Jadi ada jalan baru ya, semesta ingin lebih dekat dengan kamu. Mungkin saat ini kamu ngerasa sendiri, oke, it's okay, ya. Mungkin itu cara semesta untuk minta waktu sama kamu. Kadang kita sibuk ya dengan bekerja, apalagi Virgos ini unsurnya earth sign. Dia punya magnetik dengan menarik kemakmuran karena pekerja keras, perfeksionis begitu. Jadi mungkin ini waktunya untuk beristirahat dan mulai berkontemplasi untuk jadi versi kamu yang baru dengan kesadaran yang baru, pendewasaan yang lebih lagi dan juga lebih bijaksana. Akhirnya melihat masalah itu dari sudut pandang yang lebih tinggi, lebih bijaksana, lebih menyeluruh, tanpa menyalahkan siapapun, tanpa menyalahkan diri sendiri, mau berubah tanpa harus ada tekanan atau paksaan. Akhirnya kamu bersinar glowing banget begitu, sangat berkilau, oke? Di sini ada seven chakra Archangel Uriel. Itu ada di cakra ketujuh ya. Itu berarti wisdom, kebijaksanaan. Pikirannya lagi di-upgrade. Caranya dikasih masalah. Coba kemampuan analisa kamu harus berdampingan erat dengan moralitas, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai religius, nilai-nilai spirituality. Maka lahirlah kebijaksanaan. Sesederhana itu sebenarnya. Seperti kita, kayaknya ini kayak belajar untuk menundukkan ego kamu. Begitu. I don't know, like, ketika wisdom itu datang dalam diri kita, kita bertumbuh jadi dewasa. Orang-orang seperti itu biasanya egonya mulai tertunduk ya. Makanya ketika kita bersujud, kita berlutut di hadapan semesta, itu kita kan seperti menanggalkan ego, sisi kemanusiaan kita. Ya, ego besar kita, begitu, pride dalam diri kita. Jadi kita lebih berserah, berpasrah penuh kepada semesta, melepaskan semua kemelekatan, begitu, ya. Prosesnya memang nggak enak ya. Saya pernah ngerasain itu juga, selalu juga ya kalau ada masalah. Tapi setelah situasi itu berlalu, saya jadi lebih sabar, lebih mau mendengarkan, gitu, ya. Kadang-kadang ya kita kadang-kadang nggak mau ngasih telinga kita untuk dengar, nggak ngasih hati kita untuk dengar. Tapi setelah masalah itu akhirnya surut atau terpecahkan, kita jadi sadar bahwa, aduh, kenapa kemarin pakai ego, kenapa kemarin terlalu agresif begitu. Ya, kita akan sadar sendiri, dan itu sisi terbaik kita semua kalau kita benar-benar jadi orang hebat, mampu menegur diri kita sendiri, mengkoreksi diri kita sendiri. Oke? So ada kebijaksanaan, kelahiran baru dengan kebijaksanaan, upgrade di pikiran. Bottom of the deck, third chakra, Archangel Kemal. Cakra ketiga ini tentang harapan, apa? Jadi optimisme begitu. Cakra ketiga ini sering diserang ketika kita punya masalah dan kita mulai berpikir, analisa, fokus dengan masalah itu, dalam kita tenggelam, nyemplung di sana. Kemudian lahirlah ketakutan. Takut nanti akan terjadi ini, akan terjadi itu. Dan akhirnya kita gelisah gitu. Akhirnya kita lupa untuk melihat bahwa kita tuh nggak sendiri gitu loh. Kita tuh dibekali dengan banyak ya, ada divine guidance, ada guardian angel. Semesta tuh nurunin kita ke bumi tuh, kita dipersenjatai dengan berbagai macam kecerdasan ya, dan juga pertolongan. Jadi ini sampai nyerang cakra ketiga kamu jadi optimisme untuk hidup kamu tuh jadi mulai pesimis gitu, mulai aduh bagaimana nanti ini itu gitu. Jadi ketakutan, fear-nya besar sekali Virgos ini. Oke. Kenapa? Karena fokus itu dengan masalah, ya.
Okay. So kalau sampai cakra ketiga ini masuk, ya, ini juga bisa juga ngaruh ke kesehatan ya, sama usia. Udah ngerasa usia udah berjalan, hidup masih begini-begini aja, pasangan gak support, orang sekitar gak support, akhirnya masuk di sakit yang gak bisa tidur, asam lambung, panik, kecemasan, gak nafsu makan. Nah itu cakra ketiga udah kena ya. Jadi memang kita prinsipnya begini, semua orang punya masalah. Masalah itu ada 3 kemungkinan, terpecahkan dengan sendirinya, kamu yang harus memecahkan, atau ada proses di sana ya. Jadi atau tidak perlu diselesaikan gitu loh, terpecahkan sendiri. Jadi memang itulah ya, karena kita gampang sekali diserang di pikiran kita. Kalau kita, ini cakra ke-7 itu kan pikiran. Kalau kita nggak cepat-cepat koneksi dengan semesta, kita akan diserang dengan pikiran negatif gitu loh. Apalagi orang-orang yang cerdas ya, itu sering sekali diserang dengan pikiran dia. Terlalu jelimet, kusut gitu pikiran dia, sampai nggak menikmati hidup begitu ya. Ingat, semua orang punya masalah. Bagaimana kita melihat masalah itu, itulah kecerdasan kita ya. Oke, kita lihat dari 78 deck Virgos, Sun, Moon, Rising, and Venus, arti hadir Oktober 2024. Clarify please. Clarify. Thank you my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Seven of Wands. Okay. Six of Cups. Oke, The Empress energy. Ini pendewasaan, pertumbuhan. Ini lambang kesuburan. Ya. Energi pertama kamu, 2 dia, 3 arti hadirmu, bottom of the deck, tentang kamu ya. So, membatasi ya, batasi. Six of Cups ini orang-orang yang udah lama sama kamu, bisa family dari keluarga kamu, bisa family yang sudah kamu bangun, keluarga inti, bisa memang ini sama pasangan kamu gitu, atau seorang yang udah lama banget sama kamu, atau memori masa lalu, ada trauma yang kamu bertumbuh dengan begitu banyak trauma, jadi ketakutanmu tuh besar sekali. Fear itu gampang banget diserang kamu sama ketakutan. Oke? Makanya kadang-kadang orang cerdas itu jangan terlalu menganalisa berlebihan, karena akhirnya lahirlah ketakutan di pikiran ya, terutama. So ini batasi ya. Kamu batasi mungkin koneksi kamu dengan seseorang di sini. Ini bisa family, bisa mantan, bisa seseorang yang udah lama bersama dengan kamu, yang secara energi kamu tuh tidak damai sama dia. Kalau kita ketemu dengan orang yang gak damai, kita ngerasa energi kita kekuras, baik pikiran dan perasaan, kita seperti di-push untuk effort, investment, effort, love, everything, begitu. Nah itu udah gak satu frekuensi, udah gitu aja, jangan deket-deket, jaga jarak, gitu aja, sesederhana itu, iya. Jadi kalau udah gak cocok, tetap kalau mau bangun hubungan baik silahkan, tapi jangan terlalu nyemplung. Koneksinya sama dia tuh jangan terlalu dalam. Kalau udah beda frekuensi, kalau beda frekuensi itu dari cakra pertama sampai ke-7 udah beda. Ya, jadi jangan dipaksain, nanti terkuras begitu. Di sini tentang bagaimana bertumbuh. Kalau kamu mau bertumbuh, kalau kamu mau bertumbuh, pilihlah energi yang terkoneksi dengan kamu, pilihlah yang mensupport energi kamu. Apa itu? Orang-orang yang juga mau bertumbuh bersama begitu, saling menegur, saling membangun, saling memotivasi. Itu aja. Kalau nggak ada yang deket sama gue, Nona, nggak ada yang motivasi gue, semuanya toksik, ya udah, kamulah yang harus bisa memotivasi dirimu. Oke, atau dealing dengan Libra and Taurus di sini. Oke. So kamu merasa kamu sudah memberi yang terbaik yang kamu punya ya, untuk hubungan ini tetap bertumbuh begitu. Energi dia di Emperor energy.
seorang yang mungkin driving by ego, seseorang yang keras ya dengan keteguhannya. Ada positif kita bergerak dengan ego, tapi kalau sudah punya pencerahan ya. Kalau belum itu orang bakal egois banget. Berusaha untuk ngontrol, semuanya under control. Dan itu my way highway, itu sangat-sangat menguras ya kalau kamu dealing dengan seseorang seperti itu. Semuanya fokusnya senternya ke dia gitu, yang bisa dia kendalikan. Dia maunya ngontrol semuanya, cenderung perfeksionis. Kamu harus jadi followers dia, hubungan jadi nggak equal. Ya, kamu banyak sekali investment terserap di sana dengan investment waktu, cinta, kasih sayang, sementara dia maunya kamu ngasih supply untuk menghebatkan egonya di sini. Atau mudah-mudahan hanya dealing dengan Aries, ya, seorang yang memimpin dengan sangat tegas di sini. The word energy di sini seperti dunia kamu ya. Dia merasa kayak gini. Kalau kamu sama dia, dia harus jadi bagian yang dominasi untuk kontrol. Oke, my way or highway. Kamu harus ikut saya atau kita bikin standar yang lebih tinggi lagi. Jadi kamu seperti tidak didengar, ya. Kamu seperti tidak dilihat sebagai entitas kamu, validasi kamu, value kamu. Dia tidak melihat itu. Oke. Dan ini sudah beda pandangan gitu loh. Kebijaksananya udah beda gitu. Jadi dia tidak mendengarkan, dia tidak kasih telinga dan hati dia dan pikiran dia untuk mencerna apapun yang kamu suarakan begitu. Ya. Di sini tentang mengabaikan. Oke. Jadi abaikan semuanya. Driving by ego. Oke. Kalau kamu mungkin selama ini akhirnya kamu batasi. Mungkin selama ini kamu mencintai dia bersama di sini. Dunia ya. Six of Cups, the word energy. Tapi dia tidak melihat perjuangan kamu. Capek akhirnya. Terutama di Empress ini, seperti kamu jadi pupuk untuk membuat hubungan ini bertumbuh begitu. Supaya hubungan ini tetap berdiri tegak begitu. Tapi dari sisi dia, tuh kamu harus juga ngasih makan egonya, capek ya. Kamu selalu diabaikan gitu. Apalagi di Empress ini tentang cinta, kasih sayang ya. Mother figures, lambang dari mother figures. Mungkin kamu tuh ingin dia mendengarkan kamu, merasa lebih lembut lah memperlakukan kamu, mencintai kamu, tidak dengan keras begitu. Oh, kamu rindu kasih sayang ya. Kamu rindu diperlakukan dengan lembut, dengan kasih sayang begitu. Oke? So di sini I feel you leaving me behind. Saking kerasnya dia, dia merasa bahwa kamu yang harus mengikuti dia. My way or highway. Dan akhirnya kamu memutuskan untuk berhenti mensuplai egonya dia. Oke? Dan di sini I wish I could share my good news with you. So saya ngerasa kayak dia masih tidak ingin berpisah dengan kamu. Dia tidak ingin hubungan ini berakhir. Tapi dia tidak mau berubah dengan kerasnya dia. Watak karakternya dia tuh dia nggak mau berubah. My way or highway. Kalau kamu tetap ingin pergi dari dia, dia akan tertinggal dengan dia yang versinya dia saat kamu tinggalkan. Jadi kalau kamu putuskan untuk balik lagi ke dia, dia tetap versi lamanya dia. Nah itu. I wish I will wait a sign from you. Dia masih nunggu tanda dari kamu untuk terkoneksi kembali. Tapi apa dia mau berubah? Tentu tidak. Tentu tidak. See? Cara yang dia lakukan adalah memutuskan untuk melupakan kamu. Karena mungkin saat ini dia mengabaikan semua hal. Tapi ada gini kayak, kamu tuh lagi ngegas, the universe rem. Oke, ketika tidak adanya keseimbangan dalam perjalanan kita, terus kita ngegas, the universe akan buat satu tindakan nyata. Ya biasanya break the connection ya, jadi kayak stop gitu, nggak boleh lagi karena ini sudah tidak adanya keseimbangan lagi. Oke? So
Kalau kamu sudah tercerahkan, bersyukurlah. Mungkin kamu kehilangan koneksi kamu sama dia. Tapi it's more better ya daripada kita bertahan di sesuatu yang tidak membuat kita bertumbuh. So third chakra di sini ada ketakutan kamu, oke? Kenapa takut sendiri? Semua orang pasti sendiri. Pada akhirnya akan tertidur di dalam kuburan sendiri, ya. Jadi hidup ini pilihan gitu. Kita memilih untuk dewasa, pasangan kita memilih untuk tidak dewasa, tidak mau berubah. Ya pasti dipisahkan, udah pindah frekuensi kan. Oke? Kalau dipertahankan dengan beda frekuensi, nanti kena mental, jiwa nggak bertumbuh, masuk di badan sakit penyakit ya, karena mendem ya, ditahan, dipendem, larinya ke badan. Oke, pikiran jadi kusut, mukanya jadi nggak ceria, auranya jadi aura-auran, ya. Nggak apa-apa sih kalau sendiri kamu ceria, cantik, ganteng gitu, nggak apa-apa. Rezeki kamu mengalir pastinya. Itu mengikuti ya. Beberapa ini sudah menikah ya, beberapa sudah menikah. High Priestess di sini ada intuisi yang ada intuisi di Oktober ini. Beberapa Virgos intuisinya semakin peka, semakin sensitif. Ya, semakin dekat sama penciptanya, semakin sensitif dengan setiap perubahan yang terjadi dalam hidup kamu. Oh, oke. High Priestess ini dia berdiri sendiri. Dia terlalu kuat intuisi dia sehingga frekuensinya tuh tinggi sekali, ya. Orang-orang dengan kepekaan, terutama di dalam spiritualitas, di sini ada door to spirit. Orang-orang dengan kepekaan seperti itu biasanya menegakkan aturan moralitas, kebaikan, kemanusiaan, religius, spirituality. Ini orang yang kayak, I don't know, alchemist, bahasa Indonesia, terjemahan Indonesianya apa ya? Seorang yang punya spirituality, sudah tercerahkan, dan sudah tahu aturan alam semesta. Yang mungkin juga ada banyak aturan yang tidak dijelaskan di pengetahuan kita, ya. Terutama tentang kepekaan. Itu kan kita nggak tahu nih orang ini frekuensinya beda atau enggak. Tapi orang-orang dengan energi High Priestess di sini, dia sangat peka. Dia tahu gitu. Ini ngedrain banget gitu. Itu kan nggak ada tulisannya dimanapun aturan itu. Tapi mampu merasakan. Nah itu. Ya, High Priestess, seorang yang peka dengan sensitivitas dia, intuisi, ya, terutama intuisi, driving by intuition and life with their intuition. So di sini nilai-nilai moralitas, nilai-nilai spirituality, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai religius, itu otomatis kayak di-upgrade gitu di dalam intuisi kamu. Biasanya ini ada divine guidance yang nonton ya. Divine guidance itu punya prerogatif lebih dari guardian angel. Mungkin kamu terkoneksi dengan divine guidance kamu, dan itu seperti menuntun kamu, ya, bawa kamu ke frekuensi yang lebih tinggi. Makanya kalau kita punya pasangan, kalau kita punya kekuatan, dorongan gitu, kelahiran tentang aku ingin jadi versi terbaik aku setiap saat, setiap waktu, setiap menit. Hati-hati, lihat pasangan kamu. Kalau dia slow down, mengalir seperti air mengalir, hati-hati. Ya, bisa ketebak, setahun 2 tahun hubungan kamu kelar. Makanya penting bertumbuh bersama. Jadi di dalam komitmen, mudah-mudahan ya, banyak komitmen itu ada perjanjiannya. Kalau saya mau bertumbuh lebih baik dari hari ini, kamu harus seperti itu. Karena saya tidak mau berpisah dengan kamu. Itu harus ada kesepakatan di awal. Seharusnya seperti itu. Karena kalau udah beda frekuensi, itu pasti hubungan banyak masalah. Karena beda frekuensi. Cara pandang masalah sudah beda. Cara mentreatment masalah juga sudah beda. Begitu. Pengetahuan juga beda gitu. Jadi chaos nanti. Makanya bertumbuh bersama tuh penting sekali. Jadi hati-hati. Kalau pasangan kamu atau kamu mulai punya kerinduan kelahiran tentang menjadi versi terbaik, hati-hati kalau pasangan kamu atau kamunya slow down. Ya, itu bisa kelar. Oke?
Dan di sini ada Ten of Wands. Berat ngejalaninnya, waktu terasa lambat sama dia. Karena diisi dengan apa? Perdebatan, pertengkaran. Kamu tuh seperti berhadapan dengan ego. Orang-orang berhadapan dengan ego, ya, itu seperti kita ngomong sama tembok. Itu yang kamu rasain mungkin ya. So, dia lihat apa arti kehadiran kamu. Kamu itu seorang yang sangat menjunjung tinggi moralitas, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai spirituality. Kamu hidup di sana, bertumbuh di sana. Ya, jadi kamu kesandung batu aja, kamu ngerasa harus bersyukur karena kamu nggak jatuh, padahal kesandung. Jadi you put the universe first from your step, your life. Starting in the life, you put the universe as your guidance. So ini yang dia lihat. Jadi kamu sangat-sangat melihat penciptamu sebagai guidance-mu. Dan peka, sensitif banget. Jadi kamu tahu dia tuh lagi nggak nyaman, lagi gelisah, ya, lagi emosinya naik turun. Itu kamu ngerasain, vibes-nya ngerasain banget gitu. Dan itu nggak enak buat energi kamu, iya. Apalagi orang-orang dengan empat ya, nggak enak banget, nggak enak. Orang-orang yang masih up down dengan emosinya, mudah terhentak ya. Ketika ada masalah, diawali dengan marah, menyalahkan orang lain, banyak red flag, ya, playing victim. Itu tuh langsung berkomentar negatif begitu. Itu tuh nggak enak banget untuk energi ya. Itu kayak roller coaster. Makanya kamu berat tuh jalaninnya. Ya, ini High Priestess dan Hierophant ya. Ini apa ya? Kalau di tarot itu tentang lambang kebijaksanaan, di intuisi dan pencerahan. Dan itu banyak sekali indikatornya gitu loh. Jadi ada banyak nilai-nilai yang jadi pagar kamu, tinggi banget. Dan dia ngerasa kayak sama kamu itu untuk adaptasi dengan energi kamu, itu tuh berat banget. Karena kamu tegas gitu. Peka kan, ketika kamu peka, kamu tegas gitu bahwa ini nggak boleh, ini boleh, ini sakral, ini nggak boleh dilanggar gitu. Itu kamu, Ini sudah menikah ya, beberapa karena ada sesuatu yang dilanggar, diterabas. Bisa tentang tripartite ya, bisa tentang tripartite. Jadi kalau ada kalian sudah menikah, mungkin ada isu tripartite di sini. Kalau yang belum menikah, dia ngerasa berat ketika kamu tarik diri, ambil space untuk ngebentengin diri kamu dengan ini, nilai-nilai, ya, Hierophant. Kamu sangat berarti untuk dia, kamu seperti cahaya yang menuntun dia. Tapi, saking kamu peka, kamu tuh nggak bisa pelan-pelan gitu. Ya kan, kamu nggak bisa pelan-pelan. Orang baru belajar, salah sedikit, kamu tegesin, ini nggak boleh. Dia tuh maunya lebih santai, pelan-pelan gitu. Ya. Jadi kamu tuh seperti cahaya yang menuntun dia. Tadinya mungkin hidupnya nggak ada aturan, suka-suka dia, ego dia. Tapi ketika ketemu kamu, kayaknya banyak aturan gitu. Yang kamu ciptakan rules di hubungan kamu sama dia. Udah 33 menit aja nih. Sekarang kita pergi ke ini tentang the star, Aquarius, Taurus, Pisces ya, sama Libra, Aries. So bottom of the deck ini harapan kamu. Six of Pentacles. Kamu berharap agar kamu sama dia ini dari dia kamu banyak belajar. Kamu berharap di sini Three of Cups ini bisa semesta ya, the universe. Kamu berharap dia bisa mengimbangi kamu agar hubungan kalian bisa diteruskan. Agar dia bisa berubah jadi versi terbaik dia, like a star from the heaven. Ya, tapi dia tidak mau berubah di sini. Tentang mempertahankan pernikahan yang setiap hari ada keributan dan keputusan kamu tarik diri, silent treatment,
Dan itu seperti upaya kamu agar dia sendiri dan mau berkontemplasi dan mau berubah ya. Ini kayak silent treatment as a power di sini. Jadi kamu punya ekspektasi ya supaya dia berubah. Ingat, kalau kamu punya ekspektasi berarti kamu harus sudah siap kecewa kalau dia tidak berubah. Jadi jangan ada ekspektasi apapun. Kalau kamu berharap dia berubah, biarkan, pasrahkan itu kepada Sang Pencipta. Oke? Clarify Virgo Sun Moon Rising and Venus arti hadir Oktober 2024. Thank you, thank you, thank you. Have you asked your angel for help with this? Apa kamu udah nanya sama divine guidance kamu, guardian angel kamu tentang ini? Kamu bawa cahaya, ini kamu lihat kamu pengen cahaya. Oke? Kamu mau nyebarin cahaya, kamu pengen pasangan kamu satu frekuensi sama kamu. Oke? Semesta ingin membantu kamu. Ya. Semesta juga ingin dia berubah. Jadi doakan dia. Ketika kamu punya ekspektasi dia berubah, supaya kamu nggak kecewa, doakan dia. Sebut namanya dalam setiap doa kamu. Crown Chakra ini kebijaksanaan ya. Orang-orang yang punya kelahiran kebijaksanaan itu seperti dia dapat tempat terbaik di alam semesta. Ya, dipakai untuk bisa menebarkan cahaya. Oke? Jadi kamu punya visi nih, semesta mendukung kamu. Virgo Sun Moon Rising and Venus arti hadir Oktober 2024. Thank you, thank you, thank you. 7 Day of Spiritual Order and Ceremonial. See, kemerdekaan kelahiran baru, versi terbaik. Berpasrah juga di sini. Oh, so beautiful energy. Kita bermutasi, reinkarnasi energi. Dan itu kamu harapkan juga ada kelahiran itu dalam diri dia. Eternal now. Oh, menua dengan bijaksana. Indah sekali ya. Ini visi kamu, oke? Teruskan langkahmu. Kalau kamu rindu dia berubah, bawa dia dalam setiap doamu. Agar kamu tidak kecewa dengan ekspektasimu. Itu aja, tidak resonate untuk semua. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.